apakah di kelas Bapak itu mengalami kesulitan saat mengelola kelas? Iya, kalau mengenai tentang mengelola kelas itu pasti bukan cuma saya yang merasakan ya. Semua kelas itu pasti merasakan memang kalau mengelola kelas itu ada sharing dari siswa. Ya, ada siswa yang kurang pendengaran, kurang penglihatan ya dalam melaksanakan pembelajaran. Jadi pasti semua kelas merasakan itu dalam mengelola kelas, baru dari dia punya kenakalan anak-anak, ada yang tidak bisa diatasi ya, jadi banyaklah tentang mengelola kelas. Pak, bagaimana strategi yang dilakukan dalam upaya pembentukan sikap disiplin belajar siswa? Ya. Jadi mengenai tentang pembentukan sikap disiplin belajar siswa itu kita mengarah kepada karakter. Ya. Jadi bahwa karakter itu kan ada 8 macam, yaitu dari tingkat kedisiplinan siswa, dari tanggung jawab, percaya diri dari siswa, bagaimana mereka bergaul, bisa bekerja sama dengan teman, ya bisa bertanggung jawab dalam melaksanakan pembelajaran atau bekerja kelompok. Ya, jadi banyaklah kita dengar kepada karakter disiplin. Ya. Peraturan apa saja yang diterapkan di SDN 88 Sipatana dalam upaya meningkatkan disiplin belajar siswa? Ya, dan disiplin belajar ya. Kalau upaya peningkatan disiplin di SDN 88 Sipatana itu, pertama siswa itu harus mematuhi aturan yang pertama itu mereka harus disiplin, harus datang tepat waktu. Ya, mereka harus berpakaian sesuai dengan seragam sekolah, ya mematuhi jam datang ya maupun jam pulang, seperti itulah. Pak, pertanyaan dari itu Pak, kira-kira Pak, pelanggaran apa saja yang sering dilakukan oleh peserta didik terkait dengan mengenai disiplin kelas? Mengenai disiplin kelas. Jadi pelanggaran yang selalu yang dilanggar oleh peserta didik itu biasanya kalau dalam kelas itu ada siswa yang tidak melaksanakan tugas seperti dari petugas menyapu, kebersihan, maupun ada siswa juga yang tidak melaksanakan berikan tugas dalam bentuk pelajaran ya, Ya Pak, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Bapak itu menerapkan disiplin kelas di kelas Bapak? Menerapkan disiplin kelas Ya. di kelas Bapak itu? Cara saya menerapkan disiplin kelas itu dari segi tempat duduk. Ya, tempat duduk siswa. Kalau umpama mereka bosan dengan tempat duduk yang biasa secara merata, saya bisa bagikan secara kelompok ya, atau dalam bentuk link U ya kan, ada bentuk macam-macam lah, dalam bentuk kelompok atau bentuk segitiga gitu, seperti itu dalam disiplin saya. Baru ada juga kalau umpama ada yang kurang pendengaran, saya tukarkan dengan yang orang yang bisa jelas pendengarannya, dimajukan ke depan. Begitu juga dengan orang yang kurang penglihatan, seperti itu ya. Pak, menurut Bapak ini kedisiplinan di sekolah ini sudah diterapkan dengan baik atau belum? Iya, alhamdulillah sudah diterapkan dengan baik. Waktu selama ini pembelajaran berlangsung ini kami juga sudah membuat seperti itu. Dari awal-awalnya waktu pembelajaran kami buat seperti itu. Ada parakarnya kami suruh rubah dalam bentuk kelompok, CGU, segitiga, macam-macam lah. Seperti itu. Semua kelas. Pak, kalau ada anak yang melanggar peraturan di sekolah ini, sanksi apa yang biasa diberikan Ya, Pak? kalau sanksi yang kami berikan itu kan ada sekarang kami tidak seperti sanksi yang secara fisik atau memukul ya. Kami tidak mengarah ke sana. Kami hanya menyuruh siswa itu seperti mengumpul rumput. Ya, maksudnya yang ada di halaman, kalau ada rumput yang berserakan kami suruh kumpul. Tapi sudah selesai baru masuk dalam kelas. Seperti kami tidak secara fisik. Biasanya kan ada orang yang pukul dengan badan tubuh ya, tidak seperti itu. Kalau dulunya seperti itu, sekarang sudah tidak ada lagi. Kalau maksudnya dalam peraturan toh
kita kan sudah mengarah ke peraturan perundang-undangan kan. Ada kan sekarang, kalau dulu kan masih, kalau kita sekolah masih boleh memukul ya. Iya. Tapi sampai sekarang, kalau aturan sekarang sudah tidak ada lagi seperti itu. Karena kami hanya menunggu rumput harus pagi. Seperti itu. Pak, kan tadi Pak bilang kalau ada peraturan itu kan sanksinya itu hanya disuruh angkat rumput. Pak, kalau itu siswa itu mengulang-ulang terus itu Pak, Ya. sanksinya itu? Kalau pokoknya kalau namanya guru itu, kita seorang guru itu tidak berhenti-henti ya. Kita tidak harus tidak berhenti-henti, tetap harus membina itu siswa, bagaimana caranya siswa itu supaya tidak bisa terlambat, supaya tidak bisa melanggar peraturan. Begitu. Memang kami di sini harus, tidak, kepala sekolah harus menegaskan, orang tetap harus membina siswa, bagaimana siswa itu supaya dia tidak bisa terlambat, supaya tidak mengulangi dia punya kesalahan-kesalahan yang dilakukan di sekolah. Memang betul pertanyaan tadi itu. Memang berapa kali kita orang kami jaga dari pihak sekolah, kami pantau, ada yang siswa tetap mengulangi, tetap kami arahkan, kami undang, maupun dalam kelas itu kami sampaikan dengan yang baik-baik, dengan pokoknya pencerahan lah dalam kelas. Seperti itu. Pak, apa faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam kedisiplinan siswa di kelas? Ya, faktor-faktor yang menghambat kedisiplinan di siswa ini, yang pertama itu kurangnya kerjasama dengan orang tua. Ya, itu. Nah, di sini ini memang kurang sekali kerjasama dengan orang tua, maupun kami sudah sampaikan kepada anak tersebut maupun kepada orang tua, tetap mereka tidak mematuhi aturan itu. Ya, maksudnya sepintas saja mereka dengar, baru mereka tidak terapkan seperti itu. Contohnya saja ini kan mengenai tentang pembelajaran tatap muka. Ini kan orang tua kan tidak bisa datang ke sekolah. Nah, ini contohnya sekecil, tetap mereka ada yang datang ke sekolah tidak menggunakan masker. Ya, jadi kami kan tidak bisa buat apa-apa. Mereka sudah masuk di lingkungan halaman sekolah. Kalau mau dilihat di aturan kan tidak bisa orang tua masuk ke dalam lingkungan sekolah. Jadi itu kurang kerjasama. Maksudnya dari sekolah sudah mengupayakan, tapi orang tua yang tidak, ya maksudnya tidak tidak ada umpan balik dari orang tua tersebut. Bila mana ini, kalau apakah ini berdampak bagi sekolah atau tidak. Begitu juga kan siswa. Ada juga siswa yang tidak menggunakan masker datang ke kamar sekolah, kan sudah sampaikan berulang-ulang kali. Seperti itu. Jadi intinya kurang kerjasama dengan orang tua. Ya, umpan balik dari orang tua itu tidak ada. Seperti itu. Ya, kemudian Pak, bagaimana cara Bapak menangani siswa yang sering membuat ondar dalam kelas? Itu juga kan merupakan salah satu faktor dari gangguan kelas. Iya. Jadi kalau salah satu faktor itu siswa, kalau dia membuat gangguan dalam kelas itu, ya biasa saya undang, ya saya undang beliau di depan sama saya atau dalam kelas, saya arahkan beliau jangan ulangi lagi kelakuan yang ada dalam kelas. Seperti itu yang saya buat dalam kelas. Jadi saya bimbing siswa tersebut. Pada saat Bapak mengundang anak tersebut, apakah anak tersebut sudah kapok atau masih tetap tetap ada yang, maksudnya pada saat pertama itu ya, biasa cuma awalnya itu yang pas saya jelaskan begitu dia dengar, baru pada saat yang kedua ketiga tetap ada yang dia ulangi lagi seperti itu. Tapi sanksinya itu tetap sama Pak? Iya, Atau tetap. Kalau sanksinya itu tetap sama. Kami tidak punya arahan itu, tetap terus kami baru ada biasa berkumpul rumput di depan kelas, begitu ada karena menyiram bunga begitu. Pak, kalau itu kan sudah diulang-ulang kesalahannya itu, apakah Bapak itu sekolah ini maksudnya mengundang orang tua tersebut, orang tua dari murid tersebut atau tidak Pak? Ada. Ya. Itu dulu namanya home visit. Ya, kita home visit ya, atau ke rumah kita laporkan ke kelakuannya, atau orang tua kita undang ke sekolah untuk membicarakan tentang anak ini. Karena ada lalu sini kejadian seperti itu. Yang itu lalu itu memang luar biasa, itu anak itu sudah pengaruh lingkungan ya. Lingkungan pasar. Kami sudah keluarkan dari sekolah karena beliau jaga bawa pisau. Ya, jaga bawa pisau kecil-kecil yang kayak orang bilang ini badi-badi. Iya. Ya, biasa. Pokoknya guru-guru di sini dijaga todong.
Ya, ya biasanya itu yang ibu-ibu. Ya, pernah baru kami sudah keluarkan, sudah lapor di dinas karena kelakuannya. Pokoknya semua teman-temannya itu dipukul, biarpun perempuan dipukul, ya kasih sampai menangis. Ya, baru kalau ibu itu perwaliannya itu kan perempuan, dijaga dia mau lagi dengan pisau. Ya, baru kami sudah keluarkan. Itu dari Sudah siswa lapor kelas dinas. berapa, Pak? Itu siswa baru kelas 3. Ya, sudah lama itu kejadiannya, kasusnya itu sudah lama. Kejadiannya sudah lama itu waktu, pokoknya sudah lama lah. Tidak ada lagi dia, baru sampai sekarang dia sudah menyesal dengan dia perbuatan, baru sampai sekarang sudah tidak sekolah. Ya, masih ada itu siswa, ya sampai sekarang tidak sekolah karena dengan DP kelakuan seperti itu kan, memukul, bawa itu pisau-pisau itu kecil, bekas kestako orang, jadi seperti itu. Lama itu kasus besar. Sampai guru ada, sampai berkelahi dengan saya itu siswa. Berkali dengan saya karena kebetulan DP Om juga kayak maksudnya preman di kompleks ini. Dia bilang dia melapor pada DP Om karena berkali dengan saya juga itu siswa. Saya suruh kasih keluar, saya lapor di dinas, bilang sama kepala sekolah keluarkan saja ini siswa. Sudah dikeluarkan dari sini baru dia pindah di SDN yang di dekat Sanggar Pramuka. Tetap tidak ada dia punya perubahan, tetap sama apa yang dibuat sini sama juga dibuat sana. Ya, baru pindah lagi di SDN Lapangan Bulota yang di situ, di Bulota situ Pasar Selasa. Ya, dia buat lagi owner lagi sama. Ya, alhamdulillah sekarang dia sudah di rumah, sudah menyesali lebih kelakuan seperti itu. Sampai sekarang. Itu siswa alhamdulillah dengan itu siswa tersebut sudah keluar. Sekolah inilah aman. Ya, karena dari kelas 3 itu kalau dia 4 terus terbawa sampai sudah lama-lama ini siswa sudah tidak ada yang mau pikir di sekolah karena sudah ada tukang pukul yang ada dalam sekolah. Ya, seperti itu. Ya, sudah alhamdulillah sudah tidak ada lagi. Ada yang mau ditanyakan? Cukup. Baik, Pak. Terima kasih, Pak, Ya, atas waktunya. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulisan